Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, terdapat sebuah keluarga besar yang dikenal masih memegang erat warisan leluhur. Keluarga itu bernama keluarga Sasminto, memiliki sebuah pusaka tua berupa keris yang konon diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Keris tersebut disimpan di sebuah peti kayu jati tua, dibungkus kain mori kuning, dan hanya dikeluarkan pada hari-hari tertentu ketika desa mengadakan upacara adat. Orang-orang desa percaya pusaka itu bukan sekedar besi tempah. Ia diyakini memiliki penunggu gaib, sosok hitam, tinggi besar yang tak kasat mata. Namun kadang bisa terlihat oleh mereka yang penerawangannya terbuka. Leluhur keluarga Sasminto dulu adalah seorang tokoh sakti yang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib untuk menjaga keturunannya. Namun, sebagaimana setiap perjanjian, selalu ada bayaran yang harus ditunaikan. Beberapa bulan terakhir, desa mulai digemparkan dengan kejadian aneh. Anggota keluarga Sasminto satu persatu mengalami kejadian ganjil. Ada yang tiba-tiba kerasukan ketika malam tiba, menjerit-jerit dengan suara yang bukan miliknya. Ada pula yang bermimpi didatangi sosok lelaki berwajah tua penuh luka, memaksa mereka untuk menyerahkan sesuatu yang disebut darah penebus. Yang paling mengerikan, seseorang cucu keluarga itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi aneh. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di badannya tertancap bulu ayam hitam yang tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Kabar ini segera menyebar, desa menjadi mencekam. Setiap malam, rumah besar keluarga Sasminto dipenuhi suara langkah kaki yang tak terlihat miliknya. Jendela-jendela terbuka sendiri. Kain mori pembungkus keris selalu basah seperti dicelupkan ke dalam air. Dan aroma anyir, darah tercium kuat setiap kali pusaka itu dikeluarkan. Orang-orang tua desa mulai berbisik bahwa pusaka itu sudah meminta tumbal. Ia menagih perjanjian lama yang dulu pernah dibuat leluhur keluarga tersebut. Semua anggota keluarga panik. Mereka mendatangkan dukun-dukun dari berbagai desa untuk menenangkan amarah pusaka tersebut. Namun, setiap kali upacara dilakukan, keris itu bergetar, mengeluarkan suara mendengung seperti lebah. Lalu tiba-tiba kain morinya terkoyak tanpa disentuh siapapun. Salah satu dukun bahkan muntah darah dan tewas seketika setelah mencoba menenangkan energi dari pusaka itu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Angin bertiup sangat kencang. Hujan deras turun, namun langit terlihat memerah seolah terbakar. Di rumah besar keluarga Sasminto, semua lampu padam serentak. Dalam gelap, terdengar suara langkah berat menuruni tangga kayu. Meskipun tak ada seorang pun di sana, keris pusaka itu tiba-tiba melayang keluar dari petinya, berdiri tegak di udara dan bergetar semakin keras. Dari bilahnya keluar suara lirih menyerupai bisikan. Darah, darah penerus, satu jiwa untuk perjanjian. Kutukan memuncak ketika seorang cucu tertua, Raka, mendadak kerasukan. Matanya merah menyala, tubuhnya bergetar kaku, dan dari mulutnya keluar suara yang dalam. Leluhurmu telah berjanji, kini waktunya kutagih. Serahkan tumbal atau seluruh keturunanmu akan kupetik satu persatu. Semua orang menjerit. Nenek yang masih hidup sebagai penjaga pusaka memohon agar nyawa keluarganya diselamatkan. Tapi keris itu berputar-putar di udara, seolah siap menancap ke tubuh siapapun yang dianggap layak menjadi tumbal. Tiba-tiba,
Pintu rumah berderak keras, terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin menusuk masuk. Bayangan hitam besar setinggi langit-langit berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala, tubuhnya hanya berupa kabut pekat. Ia menunjuk ke arah Raka, lalu dengan suara bergema berbisik, "Dia." Raka menjerit, tubuhnya terangkat ke udara, lalu seolah-olah ditarik ke dalam bilah keris. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh itu mengecil, menyatu ke dalam pusaka, lalu lenyap. Keris kemudian jatuh ke lantai, diam tak bergerak, hanya meninggalkan bekas darah segar yang menetes dari ujung bilahnya. Sejak malam itu, pusaka warisan leluhur kembali tenang. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi jeritan di malam hari. Namun, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, dari dalam peti kayu jati terdengar bisikan lirih memanggil, seakan menunggu giliran tumbal berikutnya dari keturunan keluarga Sasminto. Pusaka itu tetap diwariskan. Tak seorang pun berani membuangnya karena mereka percaya membuang pusaka sama saja dengan mengundang kutukan yang lebih mengerikan. Dan sejak saat itu, setiap generasi keluarga Sasminto hidup dalam ketakutan, selalu menanti kapan pusaka itu kembali menagih jiwa penerusnya. Malam itu tak pernah benar-benar berakhir bagi keluarga Sasminto. Meski pusaka keris sudah kembali diam dalam peti jati, suasana di rumah besar itu terasa beku, seolah ada tatapan yang terus mengawasi dari kegelapan. Nenek Sasminto berulang kali menaburkan bunga 7 rupa di sekitar peti, berharap bisa meredam amarah gaib yang bersemayam di dalamnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa itu hanyalah penundaan, bukan penyelesaian. Hari-hari berikutnya, keluarga Sasminto berusaha menjalani hidup normal, tapi tanda-tanda menyeramkan terus muncul. Setiap tengah malam terdengar suara langkah kaki Raka di lorong rumah. Meski tubuhnya sudah tidak pernah ditemukan, sepasang sendal yang biasa ia pakai selalu basah oleh lumpur, diletakkan rapi di depan pintu kamar. Ibunya pernah mendengar ketukan halus di jendela kamar, dan ketika dilihat, ada bayangan samar. Raka berdiri di luar, wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Desa pun ikut diguncang oleh kejadian aneh. Warga yang lewat di depan rumah besar itu sering mendengar suara gamelan samar-samar, padahal tidak ada siapapun yang bermain. Di sawah belakang rumah, padi mendadak rebah membentuk pola melingkar, seperti pusaran. Orang-orang mulai berbisik bahwa roh Raka belum sepenuhnya pergi, melainkan terperangkap di dalam pusaka, menunggu saat untuk keluar kembali. Pada suatu malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana semakin mencekam. Hujan deras turun, angin mengguncang pepohonan, dan petir menyambar tanpa henti. Di dalam rumah, peti kayu yang menyimpan pusaka itu bergetar hebat. Suara bisikan kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Satu jiwa telah kuambil. Perjanjian belum selesai. Darah keturunan, darah harus terus mengalir." Nenek Sasminto mencoba melawan dengan doa dan mantra peninggalan leluhur. Namun tiba-tiba tubuhnya tersentak dan ia terhempas ke lantai, tak sadarkan diri. Saat itu pula, peti kayu pecah. Keris melayang kembali ke udara, berputar-putar sambil meneteskan darah yang tak berhenti. Dari dalam bilahnya, samar-samar terlihat wajah Raka yang menjerit minta tolong. Tapi suara gaib yang menguasai keris menenggelamkan teriakannya. Salah satu cucu yang lain, bernama Wira, tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Matanya melotot, bibirnya bergetar,
dan dari mulutnya keluar suara berat. Giliranmu sudah tiba, darahmu akan jadi pengikat. Keris itu berputar semakin cepat, seakan bersiap menancap ke tubuhnya. Keluarga yang lain hanya bisa menangis histeris, tak mampu mendekat karena hawa panas dan dingin bercampur mengelilingi pusaka. Tiba-tiba, lampu minyak di ruang tengah menyala sendiri, dan sosok samar menyerupai lelaki tua berjubah hitam muncul. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan di tangan kanannya ia membawa tongkat kayu. Semua orang membeku. Lelaki itu menatap lurus pada pusaka dan berkata lirih, "Perjanjian ini takkan pernah bisa kau hentikan. Leluhurmu telah menyerahkan seluruh darah keturunannya. Selama pusaka ini masih ada, selama itu pula tumbal akan terus diminta." Keris itu mendadak berhenti berputar, lalu menancap keras ke lantai, membuat ubin retak dan mengeluarkan asap hitam. Suara jeritan neraka terdengar sekali lagi, lalu lenyap. Seakan ditelan ke dalam bilah besi, rumah kembali sunyi, namun bau anyir darah semakin pekat. Sejak malam itu, keluarga Sasminto hidup dalam bayang-bayang teror. Mereka tahu, bukan hanya Raka yang menjadi korban, masih ada jiwa lain yang akan ditagih. Satu persatu hingga pusaka itu puas. Dan setiap malam Jumat Kliwon, seluruh keturunan keluarga itu tidur dengan rasa ngeri, menanti giliran siapa yang akan dipanggil oleh bisikan dari dalam peti kayu. Dan di setiap ujung malam, suara lirih itu selalu kembali terdengar. Darah, darah penerus. Tumbal berikutnya sudah dekat. Hujan deras yang mengguyur desa malam itu membuat tanah becek dan udara penuh dengan bau basah bercampur anyir darah yang seakan merembes dari rumah besar keluarga Sasminto. Setelah kejadian Wira hampir menjadi tumbal, keluarga itu makin terjebak dalam ketakutan. Mereka tidak lagi tidur di kamar masing-masing, melainkan berkumpul di ruang tengah dengan lampu minyak menyala sepanjang malam. Namun, bahkan cahaya itu pun tak mampu mengusir kegelapan yang melingkupi rumah. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Suara langkah kaki Raka terdengar jelas di tangga kayu. Meski semua orang tahu, tubuhnya sudah lenyap ke dalam pusaka. Kadang, suara tangisannya terdengar dari kamar yang dulu ia tempati, membuat ibunya menjerit histeris. Pusaka itu kini seakan hidup. Kadang kain mori kuning pembungkusnya terlepas sendiri, menyingkap bilah yang berkilat basah, seolah selalu dilumuri darah segar. Desa mulai menjauh. Tak ada lagi warga yang berani mendekat ke rumah besar itu. Anak-anak dilarang bermain di dekat pagar, dan setiap kali malam tiba, orang-orang desa menutup rapat pintu dan jendela mereka. Takut terhisap dalam kutukan yang melingkupi keluarga Sasminto. Beberapa orang tua desa berbisik bahwa ada satu-satunya cara menghentikan pusaka itu, yaitu dengan cara membakarnya bersama seluruh keturunannya yang masih hidup. Tapi siapa yang berani melakukannya? Keluarga Sasminto sendiri tentu tak akan menyerahkan diri mereka begitu saja. Namun, pada malam Jumat Kliwon ketiga setelah hilangnya Raka, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pukul tengah malam, peti pusaka meledak tanpa sebab. Kayu jati tua itu terpecah menjadi serpihan. Keris melayang, berputar di tengah ruangan, dan kali ini tidak hanya menuntut satu jiwa. Suara goib menggema memenuhi rumah, bergema hingga keluar ke jalan desa. Satu jiwa tak cukup. Darah leluhur halus lunas. Semua keturunan akan kubawa. Lampu minyak padam seketika. Rumah gelap gulita. Jeritan keluarga Sasminto mengguncang malam ketika bayangan hitam besar merayap dari ujung dinding, melingkupi tubuh-tubuh mereka satu persatu.
Mata mereka melotot, mulut mereka membiru, seolah napas direnggut paksa. Satu persatu tubuh terhisap ke dalam bayangan yang keluar dari bilah keris, dan suara jeritan mereka terdengar samar semakin jauh, seakan ditelan ke dunia lain. Keesokan paginya, warga desa mendapati rumah besar itu kosong tanpa penghuni. Semua anggota keluarga Sasminto lenyap tanpa jejak. Hanya ada keris pusaka yang tergeletak di tengah ruangan. Bilahnya berkilat basah meneteskan darah segar ke lantai. Sejak hari itu, rumah besar itu ditinggalkan, dibiarkan lapuk dimakan waktu. Tak seorang pun berani menyentuh keris, apalagi membawanya keluar. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, cahaya merah samar terlihat memancar dari dalam rumah kosong itu, disertai bisikan lirik yang menyusup ke telinga siapapun yang lewat. Tumbal berikutnya, darah baru, aku menunggu. Setelah hilangnya keluarga Sasminto, rumah besar itu berubah menjadi bangunan mati yang menebar rasa takut ke seluruh desa. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, meski hanya sekedar lewat di depan rumahnya. Pagar kayu yang dulu rapi kini roboh. Jendela-jendela terbuka sendiri, dan dari celahnya kadang terlihat bayangan wajah Raka atau anggota keluarga lain yang telah lenyap. Namun, teror ternyata tidak berhenti di situ. Seminggu setelah rumah itu kosong, seorang pemuda desa yang nekat masuk karena penasaran ditemukan keesokan harinya dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan, dan di dadanya tertancap bulu ayam hitam, sama persis seperti korban pertama dulu. Warga pun yakin, keris pusaka itu kini tak lagi menunggu di dalam rumah, melainkan mulai menagih tumbal dari siapa saja yang melintasi wilayahnya. Kabar cepat menyebar, desa itu menjadi mencekam. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan samar-samar dari arah rumah besar, disertai cahaya merah yang menembus genting rusak. Beberapa warga bersumpah melihat keris itu terbang rendah di atas sawah, berputar-putar sebelum lenyap ditelan kegelapan. Hewan ternak mati mendadak, darahnya terkuras habis tanpa jejak luka. Ketakutan memuncak ketika seorang dukun dari desa tetangga mencoba menghentikan kutukan. Ia masuk ke rumah besar dengan mantra dan sesajen. Warga mengintip dari kejauhan, melihat cahaya lilin berkelip-kelip di dalam. Tapi, tiba-tiba terdengar jeritan panjang, lalu sunyi. Ketika warga memberanikan diri masuk keesokan paginya, hanya tongkat dukun itu yang tersisa di lantai, terbelah dua, sementara keris pusaka berdiri tegak di tengah ruangan. Bilahnya berlumuran darah segar. Malam berikutnya, keris itu tak lagi berada di rumah. Warga yang pulang dari ladang mendengar bisikan mengikuti mereka sepanjang jalan. Ada yang mengaku bayangan hitam tinggi besar berjalan di belakang, tapi tiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Satu persatu warga mulai jatuh sakit. Kulit mereka membiru, tubuh mereka dingin, dan sebelum fajar menyingsing, mereka meninggal dengan mata melotot, seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Akhirnya, orang-orang desa memutuskan meninggalkan kampung itu. Rumah-rumah dikunci, sawah dibiarkan kosong, dan desa yang dulu ramai berubah jadi sunyi tak berpenghuni. Hanya rumah besar keluarga Sasminto yang masih berdiri, menjadi pusat dari kegelapan, dan keris pusaka itu kini tak lagi hanya meminta tumbal dari darah keluarga Sasminto, tapi dari siapa saja yang berani melintasi wilayahnya. Konon, hingga kini, siapapun yang lewat dekat desa itu pada malam Jumat Kliwon masih bisa mendengar suara bisikan lirih terbawa angin. Tumbal berikutnya, darahmu milikku. Dan dari kejauhan, cahaya merah samar akan terlihat menari-nari di dalam rumah kosong itu, menandakan pusaka warisan leluhur masih halus.
masih haus, masih hidup, dan masih terus menagih. Desa yang ditinggalkan itu lambat laun berubah menjadi tempat terlarang. Orang-orang dari luar hanya menyebutnya sebagai kampung mati. Jalan menuju desa ditutup, dipenuhi semak belukar, dan jarang ada yang berani melewati wilayah itu, kecuali pemburu atau pencari kayu yang tersesat. Tapi cerita tentang cahaya merah, bisikan goib, dan sosok keris yang terbang di atas pepohonan terus menyebar ke desa-desa sekitar. Suatu malam, sekumpulan orang dari luar desa datang dengan tujuan yang berbeda. Mereka adalah pemburu pusaka, orang-orang yang percaya bahwa benda sakral bisa dijadikan sarana memperkaya diri. Mereka mendengar kabar tentang keris warisan keluarga Sasminto yang haus tumbal, dan bukannya gentar, mereka justru tergiur. Menurut kepercayaan mereka, jika bisa menguasai pusaka itu, kekayaan dan kesaktian tak terhingga akan mereka miliki. Dengan membawa sesajen dan jimat, mereka masuk ke desa mati itu. Malam masih muda. Ketika mereka mencapai rumah besar keluarga Sasminto, bangunan itu sudah miring. Kayu-kayunya lapuk, namun aura hitamnya begitu pekat. Begitu pintu dibuka, angin dingin menerpa wajah, disertai bau anyir yang menusuk hidung. Di ruang tengah, keris pusaka itu masih berdiri tegak, berlumur karat bercampur darah kering. Salah seorang pemburu pusaka dengan penuh percaya diri mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Seketika, ruangan berguncang, lampu minyak yang mereka bawa padam, dan dari dalam bilah keris memancar cahaya merah menyilaukan. Suara goib yang dulu hanya terdengar lirih memenuhi ruangan. Darah, tumbal, kalian yang mencariku, kalian yang akan kubawa. Jeritan mengguncang rumah besar itu. Bayangan hitam keluar dari setiap sudut, merayap ke tubuh para pemburu pusaka. Menelan mereka satu persatu, tubuh mereka melilit, tulang-tulang berderak, dan wajah mereka membeku dalam ekspresi ngeri sebelum akhirnya lenyap diserap ke dalam bilah keris. Hingga tersisa hanya satu orang yang sempat mencoba melarikan diri keluar rumah. Ia berhasil melewati pintu, tapi keris itu melayang mengejarnya, menancap tepat di punggungnya, dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Sejak malam itu, keris tidak lagi berdiam di rumah besar. Ia mulai menampakkan diri di luar desa, menghantui hutan, jalanan, bahkan desa-desa tetangga. Siapapun yang lewat pada malam Jumat Kliwon bisa mendengar suara dengungan besi, lalu diikuti bisikan lirih yang menusuk telinga. Darahmu, tumbal berikutnya. Beberapa kali orang-orang mencoba menghancurkan keris itu. Ada yang membawanya ke kiai, ada yang mencoba membakarnya dengan api suci, ada pula yang melemparkannya ke kawah gunung. Namun, setiap kali keris itu selalu kembali, entah diletakkan di meja, tergantung di dinding, atau tiba-tiba muncul di tengah rumah. Bilahnya selalu basah oleh darah baru. Akhir dari kisah ini tidak datang dengan kemenangan, melainkan kepasrahan. Keris pusaka itu bukan sekedar besi bertuah, melainkan perjanjian abadi antara leluhur keluarga Sasminto dengan kegelapan. Selama dunia masih berputar, selama garis keturunan manusia masih ada, pusaka itu akan terus menagih darah, berpindah-pindah mencari korban. Hingga kini, di beberapa daerah masih ada cerita tentang orang yang hilang misterius di malam Jumat Kliwon, meninggalkan jejak darah di tanah dan bulu ayam hitam di dada mereka. Orang-orang percaya itu ulah keris pusaka Sasminto yang kini bebas berkeliaran. Tak lagi terikat pada satu keluarga, melainkan pada dunia manusia itu sendiri. Dan bisikan itu masih terdengar mengendap di telinga mereka yang cukup sial untuk melewatinya. Tumbal, darahmu milikku. Dan sejak saat itu, keris pusaka warisan keluarga Sasminto
tak lagi terikat pada satu darah keturunan. Ia kini menjadi jelmaan kutukan abadi yang haus tumbal, berkelana mencari jiwa baru. Setiap malam Jumat Kliwon, bisikannya akan terdengar bagi mereka yang sial melewati jalan sepi. Tumbal berikutnya adalah kau.